warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Azhara dari jurusan Sosiologi kelas E. Saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada dalam dimensi-dimensi administrasi publik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi administrasi publik dan apa saja sih yang akan dijelaskan dalam materi dimensi-dimensi administrasi publik ini. Yang pertama, ada ruang lingkup administrasi, kemudian hubungan antar dimensi-dimensi, dan yang terakhir ada dimensi manajemen. Untuk materi yang pertama, ada ruang lingkup administrasi publik. Ruang lingkup administrasi publik mencakup pada 6 dimensi. Yang pertama ada dimensi kebijakan, dimensi organisasi, dimensi manajemen, dimensi moral dan etika, kemudian dimensi lingkungan, dan yang keenam ada dimensi akuntabilitas kinerja. Namun, menurut Nicholas Henry pada tahun 1995, ia menyatakan ruang lingkup administrasi publik mencakup pada 3. Yang pertama ada organisasi publik, yang kedua manajemen publik, dan yang ketiga ada implementasi. Kemudian, selanjutnya ada hubungan antara dimensi-dimensi. Jadi dari setiap dimensi-dimensi sangatlah berpengaruh terhadap kinerja administrasi publik. Jadi bisa dilihat jika ada permasalahan dapat ditelusuri permasalahannya dari masing-masing dimensi tersebut. Namun, lingkungan juga dapat mempengaruhi kinerja secara langsung tanpa melalui kebijakan, manajemen, organisasi, moral, dan etika. Seperti masuknya kebiasaan tradisi masyarakat, perubahan gaya hidup, perubahan harga dan nilai tukar, kemudian ada juga bencana alam dan sebagainya. Selanjutnya, peran administrasi publik. Menurut Kalpolani berpendapat bahwa kondisi ekonomi suatu negara sangat bergantung pada dinamika administrasi publik. Sebaliknya, William Graham berpendapat bahwa administrasi publik dapat membuat sistem kewarganegaraan menjadi rusak. Sama seperti pendapat Walter Way, dia berpendapat bahwa pemerintahan dapat menyengsarakan rakyat bila menerapkan administrasi publik dengan gaya shadow demokrasi. Nah, berbeda dengan Frederick Seveland, dia menunjukkan bahwa peran administrasi publik sangatlah membantu memperdaya masyarakat dalam menciptakan demokrasi. Pendapat Seveland ini sejalan dengan pendapatnya Edi Janet. Dia melihat bahwa administrasi publik melalui pelayanan-pelayanan publiknya dapat memberikan atau menciptakan demokrasi. Oleh karena itu, administrasi publik merupakan medan di mana para aparat pemerintah atau eksklusif melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan publik. Kemudian, selain itu, administrasi publik juga menjadi ajang sebagai saksi atau bukti apakah benar para elit-elit dan politis memenuhi janji mereka, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan administrasi publik. Kegiatan administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat struktural atau pemegang eselon yang memimpin suatu unit maupun oleh pejabat non-struktural yang tidak memimpin suatu unit. Secara khusus, kegiatan administrasi publik difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik. Tujuan dari kegiatan administrasi publik yaitu untuk memenuhi kepentingan publik atau secara akademik dikenal sebagai dengan istilah public interest. Menurut Den Haag pada tahun 2003, meskipun kepentingan umum merupakan sasaran utama dari kegiatan administrasi publik, tetapi kepentingan umum itu sendiri menimbulkan masalah karena ketidakjelasan konsepnya. Dalam New Public Management, karena telah digantikan oleh kualisasi dari kepentingan khusus yang menang, sebagaimana diungkapkan dalam New Public Service pada tahun 2003 yang mendefinisikan kepentingan sebagai shared values, yaitu lebih menggambarkan apa yang dianggap bernilai oleh masyarakat atau komunitas yang dinyatakan langsung oleh masyarakat atau komunitas tersebut.
Selanjutnya yaitu materi tentang dimensi kebijakan. Dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan apa yang harus dikerjakan. Karena kebijakan ini adalah kebijakan publik, maka yang diterapkan di sini adalah masalah, kebutuhan, dan aspirasi publik, yaitu aspirasi masyarakat yang seharusnya dilayani. Menurut buku Kamus Administrasi Publik, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Sedangkan menurut Safris dan Russell pada tahun 1997, ia berpendapat mendefinisikan kebijakan publik yang paling mudah diingat, yaitu whatever a government decides to do or not to do. Dan pada tahun 2003, Patterson berpendapat bahwa kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi dalam menghadapi masalah dengan mengarahkan perhatian terhadap siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Dalam dimensi kebijakan ada beberapa prinsip kebijakan publik. Yang pertama ada tahap-tahap kebijakan, yaitu dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahap penting, antara lain penetapan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan yang terakhir ada penilaian kebijakan. Nah, selanjutnya ada analisis kebijakan. Dan yang ketiga ada implementasi kebijakan. Kemudian yang terakhir ada monitor dan evaluasi kebijakan. Kemudian materi yang terakhir ada tentang dimensi manajemen. Dimensi manajemen berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Kemudian dimensi ini merupakan perhatian pada bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui prinsip-prinsip tertentu, yaitu prinsip manajemen. Dimensi ini mengimplementasi berupa penerapan metode, teknik, dan model. Ada beberapa fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada fungsi manajemen kebijakan. Dalam proses kebijakan, seseorang manajer secara aktif terlibat dalam penentuan program-program, proyek-proyek yang diusulkan untuk ditangani dalam tahunan anggaran tertentu. Manajer publik dapat mengakomodasi nilai-nilai rasionalis dan aspirasi berbagai kelompok kepentingan sehingga suatu usulan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya ada fungsi manajemen SDM. Dalam pengelolaan SDM perlu diperhatikan diantaranya yaitu jumlah, jenis, kualitas, distribusi, dan utilisasi SDM yang bekerja dalam organisasi. Dalam menangani SDM ini, biasanya seorang manajer membentuk suatu unit yang sering dikenal dengan bagian personal atau unit manajemen. Yang kelima, ada fungsi manajemen keuangan. Tugas utama dari seorang manajer dalam bidang keuangan ini adalah bagaimana cara mencari dana, merencanakan dan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan yang ada, memanfaatkan secara optimal, dan mengendalikan penggunaannya sesuai rencana. Selanjutnya ada fungsi manajemen informasi. Semua keputusan seorang manajer, baik berkenaan dengan perencanaan, budgeting, pengambilan keputusan, pengembangan unit-unit organisasi, pengadilan ke organisasi, sangat membutuhkan data dan informasi. Jadi tugas manajemen informasi itu untuk mencari tahu tentang informasi-informasi tersebut. Yang terakhir ada fungsi manajemen hubungan luar. Tujuan mengelola hubungan luar tersebut adalah terbentuknya suatu network yang sehat di mana semua yang terlibat dapat merasakan kepuasan bersama. Seorang manajer dari manajemen hubungan luar ini diharapkan merencanakan kegiatan kunjungan ke daerah-daerah dan ke organisasi swasta termasuk ke LSM untuk membaca berbagai kebutuhan lokal dan membaca, mengelola dan mengartikulasikannya ke dalam usulan-usulan program
proyek atau kegiatan-kegiatan yang lain. Dari materi-materi yang telah dijelaskan dapat dirangkum bahwa administrasi publik memiliki beberapa dimensi. Yang pertama itu ada dimensi kebijakan, dimensi organisasi, dimensi manajemen, dimensi moral etika, dimensi lingkungan, dan dimensi akuntabilitas kinerja. Kemudian, pada dasarnya, kegiatan administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat struktural atau non-struktural yang memegang eselon yang memimpin suatu unit maupun oleh pejabat non-struktural yang tidak memimpin suatu unit. Sedangkan secara khusus kegiatan administrasi publik itu difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik serta kegiatan administrasi publik bertujuan memenuhi kepentingan publik atau secara akademis dikenal sebagai public interest. Kemudian dimensi kebijakan ini berkenaan dengan keputusan yang harus dikerjakan. Untuk memproses sebuah keputusan yang efektif, dibutuhkan serangkaian prinsip-prinsip seperti rasionalitas dan politis. Output dari proses tersebut dapat berupa keputusan tentang alternatif terbaik yang siap untuk diimplementasikan. Sedangkan dimensi manajemen berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dimensi ini memusatkan perhatian pada bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui prinsip-prinsip tertentu, yaitu prinsip manajemen. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.